Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala selalu kita panjatkan. Pada kesempatan ini kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga kita bisa melaksanakan MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah, ya, khususnya di SMKN 1 Banyu Putih. Perlu kita ketahui bersama bahwa saat ini ya memang kita ada di tengah kondisi COVID-19 yang berkepanjangan, tetapi kita tidak boleh patah semangat dalam menuntut ilmu atau bersekolah. Nah, salah satunya kita mengikuti pembelajaran atau ngawali masuk sekolah khusus di kelas 10, yaitu hari ini tanggal 12 Juli 2021 bertepatan dengan hari Senin. Kita akan mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah khususnya di SMKN 1 Banyu Putih. Saat ini kita akan mencoba bersama, yaitu mengenal lingkungan sekolah melalui sarana prasarana, ya. Kebetulan saya memiliki bagian di sarana prasarana karena saya sendiri posisinya di sekolah ini adalah sebagai waka sarana prasarana. Nah, sebelum kita lebih lanjut mengenal sarana prasarana kita, ya, sarana prasarana itu kita akan mengenal nanti gedung-gedung SMK, ya, secara keseluruhan. Nah, sebelum kita lebih lanjut, lebih detail mengenal sekolah kita, maka perlu kita ketahui bahwa sekolah ini ya ada di Google Map-nya itu, ya, ini ada Google Map sekolah kita. Ini ada pondok, ini sekolah kita, pondok di timur, sebelah timur sekolah kita. Nah, ini ya, jadi yang jauh sana tinggal melihat Google Map-nya, ya, SMKN, Google Map SMKN 1 Banyu Putih, itu ya. Baik, mari kita mengenal sekolah kita melalui bagian sarana prasarana. Jadi memang kita harus kenal, ya, kepada kondisi sekolah kita. Nah, ini nama saya Muhammad Mubarik, ya, biasa dipanggil dengan orang biasanya Ustadz Mubah gitu, ya. Nah, saya punya bagian di sarana prasarana, ya. Di sekolah ini kebetulan saya di sarana prasarana. Kalau di pondok saya kebetulan pengurus pondok juga, ya. Nah, jadi di SMP juga saya itu sebelah selatan sekolah kita ini kan ada SMP, ya, itu jadi komite. Nah, di sebelah timur SMK ini ada MI. Kebetulan saya jadi kepala sekolah MI juga.
Jadi gampang kalau cari saya itu ya. Kalau tidak ada di rumah tinggal dicari di sekolah. Jadi kalau tidak di sekolah di pondok, kalau tidak di pondok di MI atau di SMP gitu ya. Nah, kemudian di saat kita memasuki SMK ini, nah di situ kita ada pintu gerbang ya. Tadi kita kalau masuk ke sekolah ini kan ada pintu gerbang. Nah, itu pintu gerbang, ini juga pintu gerbang. Kalau kita mau masuk itu ya mudah dikenal. Nanti kalau mau masuk ada di sini ada pos satpam, kita harus lapor dulu ke pos satpam itu ya, untuk menjaga ketertiban kita dalam memasuki sebuah lokasi itu ya. Nah, kemudian setelah masuk maka kita akan tahu ya, akan melihat di sini ada gedung utama kita, yaitu SMKN 1 Banyu Putih gitu ya. Nah, ini dibangun tahun 2012 ya. Kantor utama kita ini dibangun 2012 sampai saat ini. Nah, kemudian ini kita punya aula baru ya. Jadi baru kemarin kita dapat dana dari pemerintah sebesar kurang lebih 1M gitu ya, kurang lebih 1M itu 1M 800. Itu kita dapat sumbangan dari pemerintah untuk TPHP, jurusan TPHP beserta alat-alatnya. Nah, ini bangunannya TPHP karena kita tidak punya aula besar ya, maka ruangan ini sementara kita jadikan aula ya, kemudian lab TPHP itu berpindah kepada lab yang awal. Itu nanti kita perkenalkan kepada lab TPHP ya. Nah, jadi ini kita jadikan aula besar ya, kapasitas Allah 1.000 lebih orang. Nah, ini lantai 2 di belakang itu ya. Di dalam juga bisa kita main bulu tangkis ya, karena ukurannya sekitar 30 kali 9 meter, lebarnya 9, panjangnya 30 meter, besar sekali. Pokok kalau kita mau main bulu tangkis di dalam bisa itu ya, aula kita ya. Ini tampak jauh, agak jauh, dari jauh sana. Nah, aula baru kita ya. Nah, kemudian ini aula lama, aula kecil. Ini kalau pertemuan guru, pertemuan wali murid yang kalau hanya satu kelas itu ya, bisa kita taruh di sana, di sini ini, di sebelah selatan kantor gedung utama kita itu tadi. Tapi kalau yang baru itu, aula baru itu di belakang kantor itu. Nah, jadi kalau hanya pertemuan OSIS hanya sedikit ya, itu ya, kapasitas sedikit, insya Allah kapasitas hanya 50 orang bisa ditaruh di aula lama ini. Nah, kemudian ini ruangan kesiswaan ya. Jadi di ruangan kesiswaan ini banyak ruangan. Di sini ada ruang OSIS, ada ruang pramuka gitu ya, ada banyak ruang di sini. Nah, di sini kita sudah sediakan CCTV. Jadi anak-anak di saat beraktivitas, khususnya siswa di sini tidak boleh main-main ya, tidak boleh hal-hal yang tidak diinginkan dilakukan di sini ya, karena di sini sudah dilengkapi dengan fasilitas CCTV. Dan semua sekolah ini dari dari depan sampai ke belakang, semua tembok, semua
di belakang tembok sekolah ini dilengkapi dengan CCTV. Di depan juga semua perkantoran, di dalam kantor itu ada CCTV-nya semua. Jangan sampai sekali-kali kita berbuat yang aneh-aneh, karena kita akan terekam dengan CCTV. Dan di saat terekam maka kita akan dipanggil ya, siswi yang terekam itu akan dipanggil, diberikan pembinaan oleh BK nanti. Dan kalau parah ya perbuatannya, maka akan dipanggil orang tuanya. Jadi sini anak-anak kita lengkap di sini ya, di ruangan ini ada ruang OSIS, ada ruang pramuka, ada ruang olahraga, ada ruang kesehatan di sini di dalam ruang ini. Nah, kemudian terus kita memasuki kepada ruang perpustakaan. Nah, kalau mau baca buku atau pinjam buku, di sini ada perpustakaan. Ya, kita tinggal, cuma ini posisi tertutup ya. Kemarin waktu saya mengambil foto posisi tertutup karena masa pandemi, jadi perpustakaannya bukan ditutup ya, tetapi orangnya ada di kantor utama itu. Nah, petugasnya kalau mau pinjam buku tinggal mendatangi kantor, nanti dibukakan gitu ya, dibukakan pintunya. Di sini lengkap buku apa saja kalian yang dibutuhkan, semuanya lengkap. Ada kamus dari berbagai bahasa, juga ada kamusnya, bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Jerman, Jepang, semuanya lengkap di sini. Mau kalian jika ingin pinjam buku bidang studi dan lain semacamnya, tinggal ke perpustakaan dengan menunjukkan kartu siswa. Kalau tidak menunjukkan kartu siswa, maka petugas perpustakaan tentunya tidak akan memberikan pinjaman berdasarkan aturan yang sudah ada. Nah, kemudian kita akan mengenali lab TKPI yang jurusan TKPI ya. Nah, ini gedungnya ya, labnya, laboratoriumnya. Yang mau praktek silakan di sini ke sini, ke ruang ini. Posisi juga tertutup karena memang masa pandemi ya. Jadi sementara ditutup, tidak ada praktek ya, terbatas prakteknya. Ini ya. Nah, ini tampak dekat ruang TKPI ya, paling timur ini ya, sebelah utara kantor utama itu tadi. Nah, kemudian ada lab TPHP ya. Nah, teknik pengolahan hasil pertanian di barat sana, paling ujung barat di belakang. Ini lab TPHP. Nah, ini tadi aslinya TPHP itu punya ruangan besar itu tadi yang dibuat aula itu. Nah, cuma karena kondisi sekolah kita tidak sering ada pertemuan yang sampai membutuhkan kapasitas ratusan orang, maka TPHP terpaksa ditaruh di lab TPHP, terpaksa ditaruh di belakang, di lab semualah, berdampingan dengan kelas TPHP memang ya, sebelah utaranya gitu. Oh, ini bukan kecil sebenarnya ya. Nah, ini bukan kecil tapi luas, dua ruangan ya. Sekitar ukurannya juga 30 kali 8 itu. Luas, hampir sama dengan aula itu tadi, cuma ini lebih pendek. Kalau aula itu tadi kan lebih tinggi. Di sini lengkap. Ya, lengkap, alat-alat yang lengkap itu yang harganya nilainya sekitar 1M tadi saya sebutkan, itu ada di sini semua. Di sini dilengkapi dengan CCTV dan dilengkapi dengan tralis, jendela pintunya semuanya tralis seperti itu. Nah, untuk lebih detailnya nanti mungkin atau sudah Aprop TPHP menerangkan terhadap beberapa alat yang ada di TPHP ini. Saya hanya sekedar memberikan keterangan, pengenalan tentang di mana letak ruang-ruang tersebut. Nanti untuk lebih detailnya masing-masing kaprok
menunjukkannya. Nah, kemudian kita memasuki kepada ruangan lab TKJ. Ini lab TKJ ini baru ya, baru direhab maksudnya. Ruangnya sudah lama, tapi kita punya ada sumbangan dana dari pemerintah pusat juga. Nah, ini kemudian diperbaharui, sudah baru semua. Ini ada 2 ruangan, satu ruangan komputer komplit ya, tinggal pakai ready semuanya, sebanyak 21 komputer. Nah, kemudian satunya itu komputer yang non komplit, bongkar pasang di sini di ruangan ini, khusus untuk TKJ. Ini dibongkar, dirusak, mari dirusak, setelah dirusak diperbaiki lagi. Ya, memang urusannya seperti itu. Untuk lebih detailnya juga tentunya nanti kaproknya akan menerangkan. Nah, kemudian kita memasuki pada laboratorium tata busana. Nah, di sini tempatnya desainer para siswi tata busana. Di sini labnya ya. Ini terletak di sebelah utara aula besar itu tadi, menghadap selatan ya. Berdampingan juga dengan kelas TPH, dengan kelas tata busana ya. Nah, di sini berbagai mesin modern ya juga ada komplit ya, semuanya yang berkaitan dengan alat-alat tata busana jahit menjahit yang baru-baru, model baru ada di sini semuanya komplit ya. Dan kita banyak punya di sini. Besar juga ruangannya ini ya, ada 2 pintu, ada 2 ruangan sekitar ukuran 9 kali 12 di sini. Pada kamar-kamarnya juga tempat penyimpanan baju-baju yang sudah dijahit. Untuk lebih detailnya nanti juga kaprok TBS akan menerangkan. Nah, selanjutnya kita memasuki kepada laboratorium akuntansi. Nah, di sini banyak komputer ya, 40 komputer di dalamnya ini. Ya, ruangannya cukup besar juga, dilengkapi dengan AC, teralis, dan CCTV juga di dalamnya. Nah, cuma ini posisi tertutup. Nah, karena memang harus ditutup karena ada AC-nya. Kalau tidak ditutup maka AC-nya tidak dingin ya, gitu ya. Sini lengkap untuk khusus laboratorium akuntansi, terletak di belakang kantor utama ya. Jadi kita bisa jalan ke sana mengenali secara secara nyata. Ini kan secara teori di komputer ya. Nah, kemudian selanjutnya kita akan mengenali kelas. Nah, nomor 1 pertama ya, kelas TKPI. Nah, ini TKPI ini ada di belakang lab AK itu tadi. Nah, menghadap utara ya, ada 3 kelas 10, kelas 11, kelas 12. Nah, di sini ya. Nah, jadi ini lengkap juga, kelasnya lengkap. Di depan ada tempat basuhan itu ya, di depan semua kelas, di depannya itu ada tempat cuci tangan sini ya. Kemudian ini kelas TPHP. Nah, ini ada juga dilengkapi dengan cuci tangan. Jadi letaknya di barat ini ya, TPHP ini di barat ya, ujung barat sana menghadap ke timur. Nanti bisa lihat ya. Nah, kemudian selanjutnya ini kelas TKJ. Ini di barat sendiri juga, di sebelah utara, di selatannya TPHP tadi, baratnya TKPI ini ya. Ini ada 3 kelas juga, kelas 10, 11, 12 TKJ di sini. Nah, kemudian sini ada kelas tata busana. Tempatnya berdampingan dengan lab tata busana tadi. Labnya itu di timurnya, nah kelasnya itu di baratnya. Sama kelas 3 ruang juga, kelas 10, 11, 12.
Ini lapangan bola voli ini menghadap menghadap ke selatan. Di selatan di depan ini ada lapangan bola voli, tapi jauh tempatnya, jaraknya itu. Nah, kemudian kita ini kelas TKJ itu tadi ya, sama dengan yang tadi itu. Nah, kemudian ada kelas AK. Nah, paling timur ini ya, paling timur dekat aula kecil, aula lama ini. Kelasnya sama, 3 ruang juga, kelas 10 ya. Nah, 11 dan 12. Kalau ini koperasi, kalau kita mau beli ya silahkan ke koperasi di sini. Di utara kantor, di utara kantor utama itu ada koperasi di sini ya. Nah, di sini posisi tertutup karena memang pandemi ya, tidak boleh buka. Nah, kemudian ini koperasi ini berdampingan dengan lab TKPI. Ini di timurnya koperasi ini ada lab TKPI, besar ruangannya ya. Nah, kemudian selanjutnya, nah ini ada kantin ya. Kalau kalian mau beli nasi dan lain semacamnya, silakan ke kantin di belakang kelas TKPI dan di belakang kelas AK ya. Di selatan sendiri itu ini kantin ini ya. Di depannya kantin ini nanti ada parkir. Jadi kan yang lapar silakan beli di sini, tidak boleh keluar ya, karena kalau keluar takut kabur. Nah, kemudian ada parkiran siswa tadi di depan kantin itu ada parkir siswa sini ya, yang insyaallah ini muat kapasitas 100 lebih parkir ini ya. Sebelah barat sendiri, selatan itu yang di belakangnya kelas TKJ ini ya. Ini jalan dari pintu gerbang ke sini ke barat ya. Ini untuk parkir siswa. Nah, kemudian ini lapangan basket di belakang sendiri. Ini pagar ini yang terakhir, pagar di sebelah pagar ini ada kebunnya Pak Kiai. Di kebun ini langsung sungai, batasan sungai. Nah, ini kita punya lapangan basket. Di lapangan basket ini dilengkapi dengan kamar mandi, beberapa kamar mandi ya. Sini 4 unit kamar mandi di sini. Jadi habis latihan, nah, kita bisa salin di di kamar mandi ini. Nah, kemudian ini juga kita punya lapangan bola voli. Depannya kelas tata busana, depannya juga aula yang baru itu tadi. Sini punya 2 lapangan bola voli untuk putra dan untuk putri. Nah, kemudian ini ada kamar mandi putri ya, khusus putri. Ada 4 ruangan, 1 unit ini ada 4 kamar mandi, 1, 2, 3, 4 untuk putri. Putra tidak boleh, putra dan sendiri. Untuk putra di sini ya, di selatan ya, sama juga 1 unit memiliki 4 pintu, 2, 3, 4. Ini untuk putra. Ini kelas TKPI, ini kelas AK. Di antara kelas TKPI dan kelas AK. Di belakang ini ada parkiran, ada kantin itu tadi. Di sini kantin, kemudian ke barat lagi ada parkiran. Nah, jadi di sini ini kamar mandi untuk putra. Nah, kemudian ini ada gedung satpam penjaga. Ini pintu gerbang itu tadi. Nah, itu ada kantor satpam. Nah, anak-anak karena sekarang saatnya musimnya pandemi, maka sebelum masuk sekolah kalian masuk ke sini dulu ya, untuk disemprot
gitu. Kemudian selanjutnya, nah ini halaman depan sekolah kita ya, halaman depan di sini. Kemudian ini tempat upacara, halaman belakang. Nah, kalau mau pas upacara, nah kita di sini. Ini tiang benderanya. Ini kelas, ini lab TKJ itu tadi. Nah ini posisi belakangnya gedung utama itu tadi. Nah di sini kalau berupacara, di sini kumpulnya. Nah kemudian, nah ini Masjid As-Salam. Jadi kita tidak punya masjid, tapi kita nyatu tempat ibadahnya ke Masjid As-Salam ini di pondok. Jadi kita keluar di pintu gerbang itu tadi, nah kemudian ke timur, kemudian setelah itu ke selatan, masuk pintu gerbang kecil ini. Nah kita sholat. Setelah duhur tiba waktunya, maka pembelajaran untuk sementara di break dulu. Semua anak-anak putra putri itu harus sholat ke masjid ini. Ini pondok ya, pondok putra, asrama pondok putra itu. Nah ini tadi, nah di sini masjid itu tadi, pintu itu tadi, pintu masuk ini asrama putra, di sini asrama putri di belakang sana itu ya. Di sini dalam kiai itu, dalam kiai ya, ini dalam kiai di sini ini aula ini. Nah masuk ke sini dalam kiai. Nah ya, perlu diketahui juga bahwa SMKN 1 Banyu Putih ini ada di dalam pondok